Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita memasuki bulan Oktober. Nah, saya mengajak kita hari ini untuk memulai sesuatu dengan merenungkan firman Tuhan yang biasanya kalau kita sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk, kita lupa. Oleh sebab itu, dengar baik firman Tuhan ini supaya kita dapat naik dari satu level ke level berikutnya dalam kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami mengucap syukur, Tuhan menolong kami supaya sepanjang bulan Oktober ini Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan yang tepat untuk hidup kami. Sehingga kami mau lebih serius lagi bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan juga dilepaskan dari kutuk. Supaya hidup kami berjalan sempurna bersama dengan Tuhan sampai kepada akhir perjalanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara pemirsa, yang nomor 1, saudara perhatikan di sini. Mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat 10 itu terus dipakai kata jika. Nah, sebelum juga dipakai. Ya, ayat 6, ayat 7, semua pakai kata jika. Kenapa begitu, saudara sekalian? Kata jika atau dalam bahasa Inggris juga sama, ya. If. Itu berarti apa? Itu kata jika atau if itu di tengah-tengah. Maksudnya Tuhan mau kitalah yang bertindak. Ia sudah berikan anugerahnya, dengar baik ini. Tuhan Yesus sudah berikan anugerahnya kepada kita, tetapi kita harus bertindak, melakukan sesuatu supaya kita mengalami kehidupan rohani yang benar atau pertumbuhan rohani. Jangan lupa saudara sekalian, kita masih hidup dalam tubuh daging ini. Oleh karena itu kita harus ingat apa kata firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya baca untuk kita. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, saudara sekalian. Ini pesan Tuhan kepada jemaat. Dengar itu, jemaat di Galatia. Ya. Jadi kita harus perhatikan betul ini, saudara sekalian. Jadi kita masih ada kemungkinan, ini daging ini, itu kita masih ada kemungkinan untuk mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Saya sudah berkali-kali katakan pada saudara-saudara sekalian bahwa itu dosa itu seperti rumput ilalang atau lalang. Saudara sekalian, coba saudara tebas itu semua sampai rata, waktu kering kita bakar. Jadi saudara sekalian, sudah dibakar, turun hujan, yang tumbuh lebih subur lagi. Ya, itu yang harus kita jaga. Oke,
Kalau begitu, saudara usulkan dipacul saja atau dicangkul saja. Cangkullah itu habis-habis, balikkan tanahnya, turun hujan, tumbuh lagi. Kenapa? Di dalam akar ilalang itu seperti isi bolpoin. Kira-kira saudara begini. Ada seperti tebu, ada ruas, ada bukunya. Nah, di buku itulah ya. Kemudian ada bibitnya. Dia bisa tumbuh kapan saja, pokoknya masih ada di tanah dan kemudian ada hujan. Menyebabkan dia tumbuh. Sama persis hidup kita seperti itu. Mungkin saudara sudah bertobat sungguh-sungguh. Saudara tersungkur dan menangis di suatu KKR. Tetapi tadi itu saudara tidak sempat dikonseling dengan benar. Dan tadi itu yang dikatakan tadi, saudara masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan tadi? Katanya, jika kita mengaku dosa kita, kita harus mengakui segala dosa kita itu satu-satu seperti memungut akar ilalang. Nah, itu saudara perhatikan baik-baik. Saya pakai kata begini untuk saya sendiri. Saudara boleh pakai ya. Di rumah masing-masing, dalam doa pribadi boleh pakai. Kata firman Tuhan apa? Jika saya mengaku dosa saya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa saya, mengampuni segala dosa saya dan menyucikan saya dari segala kejahatan. Mari kita turun sedikit dalam ayat firman Tuhan tadi dalam Galatia pasal 5 kepada ayat 22 dan 23. Di sana disebutkan ada 9 buah Roh Kudus. Sebenarnya itu dalam bahasa Yunani menggunakan 1 buah, tapi dalamnya seperti buah jeruk dan buah yang di dalamnya ada isi-isinya sendiri. Jadi saudara lihat, buah Roh Kudus itu apa? Sifat dan tabiat Kristus yang dimanifestasikan dalam kehidupan orang percaya atau gerejanya. Ya, dari yang tadi saya masuknya adalah buah manggis. Ya, saudara sekalian, saya mengajak kita semua. Tidak bisa kita hanya dilepaskan dari 15 tadi buah daging dalam Galatia 5, 19-21. Tetapi kita juga harus diisi, diganti itu buah itu yang sudah dibuang tadi. Jika kita mengaku dosa kita sudah dibuang, kemudian kita diisi dengan apa? Dengan buah Roh Kudus. Ya, kita melakukan hal itu, kita pasti bertumbuh secara rohani dan kita mengalami kehidupan yang berkemenangan sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati semua pemirsa seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami semua benar-benar dilepaskan dari akar rumput ilalang itu, dari dosa, akar dosa dicabut dan dibuang, dan hidup kami digantikan, diisi penuh dengan buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.